Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Arif Farhadi bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program baru JAK TV yakni Suara Jakarta yang akan tayang setiap hari Jumat pada pukul 19.00 hingga 20.00. Dan tema kita pada hari ini yakni spesial banget karena akan membahas mengenai ataupun menjelang ulang tahun HUT DKI Jakarta yang ke-492 tahun, yakni Wajah Jakarta Jelang HUT DKI Jakarta. Dan di studio saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah ada Pak Rahmat HS selaku Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya panggil Abang aja boleh ya? Iya, harus apa? Siap. Dan juga di sebelah Bang Rahmat sudah ada Bang Wibi. Ya ini tadi diinfokan ya, calon DPRD DKI terpilih. Assalamualaikum Bang Wibi. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat. Dan sudah tak asing lagi nih, pengamat tata kota yaitu Pak Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah berbuka semua kita ya? Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan pembincangan, kita ikuti video berikut ini. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mencanangkan HUT ke-492 Kota Jakarta di Taman O, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Sesuai dengan tema Wajah Baru Jakarta dalam pencanangan HUT ke-492 Kota Jakarta, Anies didampingi oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar meresmikan Taman O. Anies mengatakan di balik wajah baru fisik kota Jakarta ada cara pandang yang baru yang dimulai dari pikiran sampai perbuatan. Dalam memperingati HUT ke-492 Kota Jakarta dengan tema wajah baru, Kota Jakarta bukan sekedar melakukan pembangunan fisik saja, akan tetapi adanya gagasan di balik itu semua. Anies berpesan warga sekitar agar memanfaatkan Taman O, jadikan Taman O sebagai tempat untuk berinteraksi. Menurutnya ada 3 ruang di Jakarta, yaitu rumah untuk ruang pertama, tempat kerja ruang kedua, dan taman ruang ketiga. Menutup sambutannya, Anies berpesan kepada warga agar memanfaatkan pojok literasi yang tersedia di Taman O. Dirinya berpesan untuk membiasakan anak-anak gemar membaca sejak kecil, agar saat beranjak dewasa akan menjadi pembelajar. Taman O di Cibubur, tahun ini kita mulai menggelar konsep baru dalam taman-taman kita. Taman-taman hadir bukan sebagai tempat sekedar untuk dipandang, dinikmati secara berjarak, tetapi taman tempat untuk berkegiatan. Sehingga konsepnya taman sebagai park, tempat berinteraksi, bukan taman sebagai garden, tempat untuk dinikmati secara berjarak. Kalau garden dipandang, tidak boleh disentuh, tidak boleh diinjak. Kalau park justru tempat untuk berkegiatan. Nah, konsep ini yang kita bangun dan ini sekarang yang kita resmikan pagi ini adalah Taman O. Kemudian di sini ada juga pojok literasi, sebuah ruangan tersendiri yang memang khusus untuk kegiatan-kegiatan anak-anak di sini, termasuk kegiatan membaca, kegiatan belajar bersama. Jadi ini yang sedang kita dorong. Tahun ini totalnya berapa Bu yang baru? 53. Tahun ini 53 taman seperti ini yang nanti akan dituntaskan sebelum bulan Desember. Lalu yang kedua adalah pencanangan hari ulang tahun Jakarta ke-492. Peringatan ini kita canangkan di Jakarta Timur dan temanya adalah Wajah Baru Jakarta. Kita mendorong kesadaran bahwa wajah baru itu ada aspeknya. Satu adalah aspek mindset, yang kedua aspek penampakan yang terlihat dan pikiran yang ada di belakangnya. Kenapa ini semuanya penting? Agar kebaruan di Jakarta bisa terus-menerus. Seperti tadi saya beri contoh, pertanyaan saja untuk warga, tadi saya ditanyakan pada warga, apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Tadi mayoritas menjawab sepeda motor. Lalu ketika ditanya ulang, jawabannya sepeda. Hampir minim sekali yang menjawab alat transportasi yang dimiliki semuanya, hampir semua adalah kaki. Ini mindset. Bila mindset kita
menganggap alat transportasi itu bentuknya roda semua, sepeda, kemudian motor, maka yang disiapkan adalah jalur untuk roda. Sementara jalur untuk pejalan kaki malah tidak ada. Nah, ini perubahan mindset yang didorong. Nanti yang nampak terlihat adalah trotoar yang lebih banyak, trotoar yang lebih lebar. Itu yang terlihat, tapi di belakangnya adalah perubahan mindset. Jadi tema kita tahun ini adalah wajah baru. Insya Allah nanti puncaknya tanggal 20, 21, 22 Juni. Tapi sekarang kita canangkan dan ini dicanangkan di seluruh wilayah. Hanya tahun ini saya di Jakarta Timur, tahun lalu di Kepulauan Seribu. Dan mudah-mudahan menjadi perayaan bagi seluruh warga Jakarta. Dari Kelurahan Cibubur, Tim Timur, Jakarta, Go.id melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang memang sudah hadir bersama saya. Kita ke Pak Rahmat dulu. Bang Rahmat, bukan Pak ya. Bang Rahmat, ini kan tadi... Salah, udah 2 kali. Ya oke, sekali lagi nggak boleh salah deh. Bang Rahmat, ini kan Pak Anies tadi menyatakan juga di video bahwa tema tahun ini adalah wajah baru DKI Jakarta. Nah Bang Rahmat sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, sebagai orang Jakarta asli, orang Betawi, dalam rangka 492 Kota Jakarta, Ya. secara fisik memang tadi Gubernur menyatakan bahwa Jakarta memang udah banyak berubah. Kita lihat kalau kita berdiri di Tamrin, berdiri di jembatan Kasablanka, Ya. atau kita berdiri di Antasari, Jakarta udah banyak berubah secara fisik. Tapi justru kemajuan kota Jakarta secara infrastruktur, fisiknya sudah bagus, sarananya bagus, segala macam harus dibarengi dengan tadi mindset masyarakat Jakartanya. Makanya wajah baru Jakarta ini maksudnya bukan hanya pendekatan fisik Jakarta, tapi masyarakatnya juga harus mampu dengan kota yang sudah sangat luar biasa. Betul. Ini. Mentalnya mungkin secara mental. Kalau kotanya bagus, modern, lalu masyarakat berpikirnya masih berpikir yang sumbu pendek, kata Kang Yayat, ini berbahaya. Oleh karena itu, salah satu mindset yang ingin dirubah bagaimana cara mendisiplinkan masyarakat Jakarta dengan infrastruktur kota yang gini luar biasa. Kalau jalan Tamrin ini masyarakatnya tidak taat aturan, Ya. kotor lagi. Betul. Jadi percuma ya kalau semua Cuma infrastruktur oleh karena bagus itu bagaimana caranya dalam rangka HUT Kota Jakarta 492 ini bukan hanya fisik Jakartanya dibangun, bukan hanya sarana Jakartanya terwujud, tapi masyarakatnya pun harus ada kesadaran yang tinggi untuk siap dengan infrastruktur yang modern tersebut. Itu yang terpenting ya Bang Iya. ya. Baik. Nah, Bang Contohnya Bibi, begini, bagaimana itu? MRT umpamanya. Kalau MRT yang luar biasa ini kalau masyarakat naik di atas kereta kan nggak mungkin. Salah satunya itu. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Iya. Udah rapi. Gitu. Itu harus selalu diperbaiki terus Ya. menerus gitu ya. Nah Bang Wibi, ini terkait dengan tema pada tahun ini wajah baru DKI Jakarta, Bang Wibi sendiri gimana melihat? Ya tentunya kita dari Partai Nasdem melihat wajah baru DKI Jakarta merupakan narasi yang menurut saya tidak terlalu luar biasa. Karena setiap tahun pasti kita punya harapan-harapan baru. Ya. Tapi bagaimana harapan baru ini terselesaikan dengan harapan yang lama yang sudah dijanjikan. Evaluasi gitu lah ya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang baru, ternyata yang lama saja tidak selesai. Ya. Sementara dalam pemerintahan Bapak Anies sebagai gubernur, mungkin terhitung sudah 2 kali merayakan ulang tahun Jakarta. Dari ulang tahun yang 491 sebagai kapasitasnya sebagai gubernur, Ya. dan sekarang 492 sebagai gubernur juga. Apakah sudah selesai? Tentang kemacetan, tentang ketertiban, tentang keindahan kota Jakarta. Yang hari ini saya yakini, data daripada Kementerian ATR BPN mengatakan 49% pemukiman Jakarta adalah pemukiman kumuh. Ini serius. Berbicara tentang keindahan Jakarta. Banjir mesti di mana-mana. Kemacetan yang semakin luar biasa kita alami. Bagaimana kita bisa berubah mindset ketika kita mengalami suatu hal yang membuat kita stres setiap hari? Ya. Dari mulai berangkat sampai dengan pulang. Ini berulang-ulang kita hadapi. Tapi kan sekarang udah ada MRT Bang. Ya tentu berapa MRT yang ada hari ini. Jadi belum bisa menyelesaikan ya itu ya. Kita juga perhatikan betul bagaimana statement-statement Pak Anies ketika dia bilang, ya saya akan hapuskan operasi justisi dengan melakukan pelayanan jasa kependudukan. Ya. Ayo silakan warga-warga se-Indonesia, datanglah ke Jakarta. Ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan sosial baru. Hunian yang belum selesai. Ya. Lahan Jakarta itu tidak bertambah. Dan pemerintah hari ini, pemerintahan DKI Jakarta, belum berani dalam hal merubah mindset dari perumahan horizontal menjadi vertikal. Karena itu akan terjadi pergeseran-pergeseran
Karena kita sudahlah, jangan hanya membuat satu narasi, tapi narasi tanpa aksi itu akan mati. Narasi tanpa aksi, baik. Nah, kita kalau karena berhubung dengan DKI Jakarta, saya panggil Bang Yayat juga boleh ya? Kang Yayat. Oke. Kang Yayat. Nah, Kang Yayat tadi kan Bang Wibi sempat mengatakan bahwa masih ada jangan hanya narasi tapi aksi. Berarti kan memang harus ada evaluasi dari tahun sebelumnya. Nah, Kang Yayat sendiri melihatnya gimana nih? Saya ingin nambahkan apa yang dikatakan oleh Bang Rahmat. Ya. Sebetulnya begini, kota itu boleh secara usia makin tua, tapi dalam konteks pembangunan dia harus lebih muda. Ya. Artinya mengefisienkan perubahan-perubahan apa. Nah sekarang sebetulnya ada upaya kita apa yang dinamakan struktur yang membangun kultur. Nah, kultur apa yang dibangun ketika ada MRT? Artinya apa? Disiplin, tertib, ya kan? Taat waktu, jaga kebersihan. Betul. Itu adalah budaya. Jadi sejauh mana sebetulnya dari infrastruktur yang dibangun itu bisa menghasilkan budaya baru yang tadinya kita tidak berbudaya lah dalam konteks suka-suka kita, buang sampah sembarangan. Nah, kita kan suka lihat viral di mana-mana ketika MRT dibangun, ada yang bawa makanan di mana-mana. Ada yang bergelantungan ada di yang MRT. bergelantungan. Berarti apa? Dari situlah kita memulai suatu budaya baru, budaya tertib, budaya bersih. Nah, yang kedua, sekarang pedestrian di mana-mana dibangun. Pertanyaannya, muncul tidak budaya berjalan kaki? Nah, budaya berjalan kaki bisa dibangun jika infrastruktur atau prasarana dan sarana angkutan umum juga dibangun. Jadi ketika nanti Transjakartanya bagus, orang tidak mungkin turun dari Transjakarta tiba-tiba naik mobil kecuali naik ojek ya kan. Nah, dia mau nggak mau berjalan Budaya kaki. berjalan. Nah, berjalan kaki. Jadi struktur yang membangun kultur. Nah, yang kedua, yang ketiga misalnya di birokrasi. Apakah birokrasi masih mengedepankan budaya tatap muka, konservatif? Budaya sekarang nggak perlu pakai online saja. Jadi semakin lama kota itu harus semakin lama semakin livable, makin efisien, makin efektif, sehingga orang tidak harus membuat kesulitan sendiri. Contohnya begini. Sekarang Jakarta ini karena kemacetan kita rugi dalam arti biaya transportasi. Biaya transportasi itu sekarang mencapai 30 dari 40% dari pendapatan. Data BPS mengatakan di Jakarta ini penyebab kemiskinan nomor 1 itu adalah transportasi. Karena angkanya itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada budaya baru mendorong public transport? Menurut Bank Dunia harus bisa menekan di bawah 10% dari pendapatan kita. Selama masih jeblok dalam arti begitu boros kita, berarti memang belum muncul budaya. Memang perubahan utama adalah perubahan mindset. kurang Mindset. lebih gitu ya. Nah, Baik. jadi cara berpikir yang Pak Yayat kita tahan dulu dorong. karena bisa kita harus jeda total bersama kami di Suara Jakarta.